Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita melanjutkan bab tentang menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah dan menyolatinya, menghadiri proses penguburannya, dan tetap sebentar setelah proses penguburan dan tetap berada di kuburan setelah proses penguburan. Itu untuk berdoa, mendoakan si mayit. Babnya cukup panjang judulnya. Sekarang kita memasuki hadis yang ke 900. Qala wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Kemudian manusia berkata, Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, wahai Tuhan, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Kalimat sebelumnya ditafsirkan dan diperjelas dengan kalimat setelahnya. Tidakkah engkau sadar, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku yang bernama si fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah, dan tidakkah engkau tahu seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapatiku di sisinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Allah mengatakan bahwa dia sakit, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala sakit, karena sakit itu merupakan sifat kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari berbagai macam sifat kekurangan, sebagaimana firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbul Izzat, Tuhan yang maha mulia, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Jadi yang dimaksud dengan sakit di sini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sakit. Maradu abdin min ibadis salihin, hamba Allah yang saleh yang sakit. Dan hamba Allah yang saleh, yang beriman dan bertakwa, itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi agar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beriman dan bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu orang-orang yang dicintai Allah, tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Karena mereka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki alam akhirat, dan mereka tidak bersedih ketika harus meninggalkan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dimaksud dengan orang-orang yang dicintai Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Nah, oleh sebab itu juga jamaah, terdapat dalam hadis yang lainnya, dalam hadis kudusi, kata Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, itu memusuhi orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang kepadanya. Ya, ini juga merupakan warning, peringatan, ya, yang sampai seorang itu memusuhi dan menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, siapapun dia. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dia sakit dan engkau tidak menjengukku. Lalu Allah menjelaskan yang dimaksud. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan itu jatuh sakit? Falam ta'udhu, sementara engkau tidak menjenguknya. Nah, itu yang dimaksud. Ada anjuran ketika ada yang sakit, jenguk. Apalagi dalam satu komunitas, ya, dalam satu masjid, mungkin ada yang nggak hadir, ketahuan nih, di mana ya si fulan? Ditanya, ya, bisa jadi dia sedang sakit. Ketika sudah diketahui sedang sakit, maka dijenguk. Ya. Dan Allah mengatakan di sini, ama alimta annak idlau uttahu lawajadtani indah. Tidakkah engkau tahu wahai anak Adam, seandainya engkau jenguk dia, niscaya engkau dapati aku ada di sisinya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan dekatnya orang sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dekatnya orang sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama mengatakan, innal marida hariyun bi ijabati du'ai idza da'a li syakhsin aw da'a alaih. Sungguhnya orang yang sakit, ya, itu doanya mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mendoakan orang lain, ya, dengan kebaikan atau mendoakan orang lain dengan keburukan. Karena orang yang sakit itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, ya. Wa fi hadza dalil ala istihbabi iyadatil marid. Maka hadis ini juga merupakan dalil anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Wa anna Allah Subhanahu wa taala indal maridi wa inda man adah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada orang yang sakit dan dekat pula dengan orang yang menjenguknya, menjenguk orang yang sakit. Karena Allah mengatakan, lawajadtani indah, niscaya engkau dapati aku ada di sisinya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, istat'amtuka falam tut'imun. Istad'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi engkau tidak beri makanan. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh makanan? Tidak.
Karena dalam Al-An'am ayat 14 Allah mengatakan wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memberi makan, tidak diberi makan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Enggak butuh hambanya sama sekali. Tapi yang dimaksud di situ adalah ketika ada hamba Allah lainnya membutuhkan makanan, kenapa engkau tidak berbagi? Itu maksudnya. Dan di kalimat selanjutnya, amma innaka law at'amtahu lawajadta dzalika indahu. Tidakkah engkau tahu wahai anak Adam, jika engkau berbagi makanan, bukankah pahala itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Ya bani Adam, istasqaituka falam taskini. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberinya. Qala ya Rabb kaifa askika wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, bagaimana aku beri minum engkau sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala istasqaka abdi fulan. Itu yang dimaksud. Ada hambaku si fulan kehausan, dia butuh minum. Kemudian minta minum kepadamu. Falam taskihi. Tapi engkau tidak mau berbaginya. Ama alimta annak law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Ya, tidakkah engkau tahu seandainya engkau beri minum dia, niscaya engkau akan dapati hal itu di sisiku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, hadis ini menunjukkan kepada kita untuk peduli kepada sesama, ya, terutama tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada di sana yang sakit, mungkin ada yang di sana yang lapar atau yang haus. Ini merupakan hal-hal yang mendasar yang harus menjadi perhatian, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat tidak individualis. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk peduli kepada sesama. Jangan sampai ada yang terlantar, ya, sementara dia berkecukupan, tidak berkekurangan. Ada orang yang ada di dekatnya kekurangan makan, kekurangan minum, bahkan ada yang sakit, sementara dia tidak peduli. Maka yang demikian ini hendaknya tidak dilakukan. Bahkan yang dianjurkan adalah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Qala rahimahullah, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udul marida wa at'imul ja'i' wa fukkul 'ani. Rawahul Bukhari al-'ani al-asir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenguklah orang yang sakit, berbagilah dengan orang yang lapar, dan bebaskanlah budak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Thauban radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza 'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Ya. Seorang muslim apabila dia menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa berada di tengah panen raya di surga sampai dia balik. Selama dia menjenguk saudara yang sakit, maka dia berada di tengah panen raya yang ada di jannah, di mana dia dipersilahkan untuk makan apa saja yang ada di situ sampai dia balik. Baik, itu namanya khurfatul jannah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qala janaha. Rawahu Muslim. Itu hasil panen yang ada di jannah, berbagai macam buah-buahan yang
berwarna-warni dan sangat besar. Ini juga menunjukkan ibadallah keutamaan menjenguk orang yang sakit. Qala rahimahullah an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alf malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim di pagi hari melainkan ada 70.000 malaikat yang bersolawat atasnya. Malaikat yang solawat bersolawat atas orang itu, orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Makna salawat malaikat adalah doa-doa baik mereka kepada Allah untuk orang tersebut. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat bersolawat atasnya sampai sore hari. Itu mendoakan baik dia sampai sore hari. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alf malakin hatta yusbih. Dan seandainya dia menjenguk saudaranya di sore hari, maka 70.000 malaikat selalu mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya panen besar di jannah. Jadi hasil panen di jannah diberikan kepada dia. Baik. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan dahulu ada seorang pemuda Yahudi yang menjadi asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan boleh seorang mempekerjakan orang kafir, ya, dan Nabi SAW mempekerjakan seorang Yahudi. Ini profesional, ya, hubungannya hubungan profesional. Oke. Dan itu dibenarkan. Ya, kerjasama semacam ini dibenarkan. Entah itu jual beli. Nah, itu bagian dari jual beli, yaitu jual jasa. Ada jual beli barang, ada jual beli jasa. Dalam hal ini jual beli jasa. Dan itu adalah pemuda Yahudi, dipekerjakan Nabi SAW. Singkat cerita, famarid, dia sakit. Ya, dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Ya. Untuk apa? Ya, untuk berharap kebaikan pemuda tersebut. Bukan hanya sekedar datang menjenguk dan sudah, tidak, akan tapi lebih daripada itu, yaitu menawarkan Islam. Menawarkan al-Islam. Maka dibolehkan bagi seorang untuk menjenguk orang kafir misalnya, punya teman kerja atau apa, untuk menawarkan Islam pada dia sebelum mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berwasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim. Ya. Karena mati sebagai muslim itu selamat. Selamat di akhirat. Baik. Setelah tiba, faqa'ada 'inda ra'sih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah bagian kepala di situ. Faqala lahu, dan beliau berkata kepadanya, aslim, masuk Islamlah. Ya. Langsung yang disampaikan Rasulullah, masuk Islam. Gitu. Tidak memaksa. Ini ada hubungan kedekatan antara Nabi dengan dia. Itu hubungan apa? Hubungan kerja di situ. Itu yang membuat Nabi SAW punya harapan, ya, bahwa pemuda ini akan mudah untuk menerima. Fanadhara ila abihi wa huwa indah. Lalu pemuda itu melihat ke ayahnya. Setelah Rasulullah mengatakan masuk Islamlah, pemuda itu melihat ke ayahnya, nengok ke ayahnya yang ada di sisinya di situ. Faqala, kemudian sang ayah mengatakan, ati' Abul Qasim, patuhi atau ikuti Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Nabi sallallahu Abul Qasim karena beliau pernah punya putra bernama Al Qasim, dengan itulah beliau dipanggil Abul Qasim. Fa aslam,
Setelah ayahnya memberikan isyarat, maka pemuda itu pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, lalu keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluar dari tempat tersebut sambil mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Dari sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi dibenarkan seorang untuk menjenguk rekan kerja atau rekan sekolah misalnya yang kafir, silakan jenguk dan tawarkan Islam padanya dengan baik-baik. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima ya nggak masalah. Itu bagian dari dakwah dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk ke berikutnya, babul mayud'a bihi lil marid. Apa doa-doa yang dipanjatkan untuk orang yang sakit? Qala Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza istaka al-insanu syai'an minhu aw kana bihi qarhatun aw jurhun qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ard thumma rafa'aha wa qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi sakimuna bi'idni rabbina. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati ada seorang yang sakit gitu atau ada yang terluka, jadi ada luka gitu, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan gitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jari telunjuk. Sufyan bin Uyainah, perawi hadis ini, menyebutkan apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi telunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diarahkan ke tanah, ke bawah begitu. Kemudian diangkat ke atas begitu, sambil mengatakan Bismillah turbatu ardina, dengan menyebut nama Allah, tanah bumi kami, biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian kami, yusfa bihi sakimuna, berharap di antara kami yang sakit disembuhkan, bi'idni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Itu yang dibaca Nabi SAW. Jadi tempelin juga sampai dikasih sedikit air ludah, kemudian diberikan di tempat yang sakit tersebut. Nah, ini salah satu bentuk ruqyah. Salah satu bentuk ruqyah. Ruqyah itu banyak sekali caranya. Yang diajarkan Nabi SAW banyak sekali. Wa anha, ini cara yang lain. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi yumna. Nabi SAW pernah menjenguk sebagian anggota keluarganya yang sakit, kemudian beliau mengusap dengan tangan kanannya sambil berdoa, Allahumma rabban nas, diusap yang sakit ini, diusap, pegang itu diusap. Ya Allah, Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkan penyakit ini, isfi, sembuhkan ya Allah, anta syafi, Engkau yang maha menyembuhkan penyakit. La syifa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan darimu. Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali, tidak meninggalkan bekas sakit sama sekali. Nah, ini juga diantara doa ruqyah yang diajarkan Nabi SAW.
izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa beliau berkata pada Thabit. Thabit ini murid kepercayaannya Anas. Ya, ala ruqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala ruqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tunjukkan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Qala bala. Ya, maka Thabit mengatakan tentu. Qala Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa ant syifaan la yughadiru saqama. Dengan sedikit perbedaan redaksi, tapi maknanya sama. Ya, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang manusia yang menghilangkan berbagai macam penyakit, sembuhkan. Engkau lah yang Maha menyembuhkan. Ya, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekasnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, 'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW menjengukku. Saat itu Sa'ad sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Faqala Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Ini lebih pendek kan? Ya, Allahumma gampang ya. Ya Allah artinya. Ishfi, sembuhkan. Kemudian bilang Sa'ad. Nah, kalau namanya Sa'ad, namanya Muhammad, namanya Hasan. Allahumma shfi Hasan. Allahumma shfi Hasan. Gampang kan ya? Kalau bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkan dia. Tinggal diulang-ulang. Tapi dengan penuh penghayatan. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ini doa tokcer diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Ya, benar, sakit apapun begini cara doa. Simpel sekali. Karena yang terpenting itu adalah keyakinan hati dan juga prasangka baik kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung dari prasangka hamba-Ku. Bagaimana hamba berprasangka kepada Allah, yang begitulah Allah kepada hamba-Nya. Maka dia harus yakin, ya, 100% pasti sembuh. Ya, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara. Dan itu mudah dan murah. Ya. Jadi bukan ini yang alternatif, ini yang induk, ini yang inti. Kita harus tanamkan begitu. Ya, apa yang diajarkan Nabi SAW itulah yang terbaik. Sakit apapun, doakan dia, Allah sembuhkan dia, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah sembuhkan dia. Allahumma shfi fulana. Allahumma shfi fulana, Allahumma shfi fulana. Sudah sekali. Baik. Rawahu Muslim. Qala wa an Abi Abdillah Utsman ibn al-As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Dari Abu Abdillah Utsman ibn al-As, semoga Allah meridainya, bahwa dia pernah mengadu kepada Nabi SAW tentang penyakitnya, ya, yang ada di tubuh. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, "Da' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Ya, ini ruqyah mandiri ya. Ya. Jadi dibiasakan seorang minta sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu lebih percaya dengan doanya orang lain daripada doanya sendiri. Ya, paling senang titip doa. Doain saya. Sementara dia sendiri malas untuk berdoa. Aneh, enggak pede. Nah, ini kan aneh. Ya. Berharap doa orang lain tapi dia sendiri enggan untuk berdoa. Sementara Nabi SAW mengatakan orang yang paling lemah adalah orang yang paling enggan untuk berdoa. Hadisnya sahih. Kenapa? Kan tinggal minta aja nggak bisa gitu. Aneh. Tinggal
minta itu nggak bisa, lemah sekali. Apalagi disuruh kerja, ya, tinggal minta aja berat rasanya. Padahal itu adalah aktivitas yang paling ringan, tinggal minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita ini manusia banyak kekurangannya. Karena banyak kekurangannya, mestinya banyak minta, dan mintanya itu kepada Pencipta kita Subhanahu Wa Taala. Karena jikalau manusia yang sudah diciptakan dengan berbagai kekurangan itu tidak minta, itu sombongnya luar biasa. Ya. Dan Allah murka dengan mereka yang sombong, karena tidak tahu diri, karena dirinya itu dengan kekurangan, mestinya minta pada Allah, dia tidak minta. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong enggak mau berdoa kepada Aku, saya dakhuluna jahannam dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Man lam yas'alillah yaghdab alaih, siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ini kebalikan dari manusia. Kalau kita minta kepada manusia, mereka yang jengkel, mereka yang kesel, kamu lagi, minta mulu. Begitu manusia. Ya. Tapi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala itu pada tempatnya. Ya, karena Allah As-Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluknya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada dia, kepada Utsman bin Al-As, untuk meruqyah dirinya sendiri yang sedang sakit. Jadi letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Wa qul, dan bacalah bismillahi tsalatan. Ya, bismillah, bismillah, bismillah gitu. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkan 7 kali setelah bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Ini diajarkan ya. Bisa dihafal. Bahasa Indonesia silakan aja. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca, aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan dampaknya. Nah itu. Pegang situ, baca doa. Allah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu diulang sampai 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali. Setelah basmalah 3 kali, terus tadi dibaca 7 kali. Dengan izin Allah sembuh. Ya, dengan izin Allah sembuh. Jemaah, Ibnu Qayyim rahimahullah itu pernah mengatakan bahwa kunci kesehatan itu 3. Yang pertama adalah obatnya, itu pasti tokcer, pasti manjur. Kemudian yang kedua itu adalah dokter dan tabibnya, ya, atau ruqyah yang membacanya. Yang ketiga, pasiennya itu tidak memiliki pantangan. Jadi apabila ketiga unsur ini bertemu, maka dengan izin Allah sembuh dan sehat. Ya, Al-Quran itu merupakan obat. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakannya. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang yang beriman. Jadi kalau disebut Al-Quran yang mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, mana saja, bagian manapun, itu bisa dibaca dengan niat berharap kesembuhan. Ya. Jadi obatnya sudah jaminan mutu. Al-Quran. Obatnya ada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Jaminan. Syarat pertama terpenuhi. Yang kedua adalah dokternya. Kalau obat itu adalah obat kimia atau herbal dan sebagainya, dokternya ngerti, ya, analisanya tajam gitu, racikannya bagus, dia berikan resep. Ya, kalau yang bacanya penuh dengan keimanan, dia
Kemudian setelah maksimal usaha berobat tersebut, lalu beralih kepada ruqyah, bacain sabar gitu, dengan berharap kesembuhan dan sembuh total, diperiksa lagi nggak ada bekasnya. Yang tadinya kanker stadium 4 bersih. Ya, banyak orang heran kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Kita dipuji. Betul-betul penuh keyakinan, penyakit apa saja sembuh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menciptakan kita, Allah juga menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan penawarnya. Itu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ini bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, bacaan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan harus yakin dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah sembuh. Baik. Jadi itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang yang sakit. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluh faqala indahu sab'a marrat. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum dekat ajalnya, maksudnya masih ya sakit, cuman nggak kelihatan mau mati gitu kan tanda-tandanya kelihatan kok semakin berat dan sebagainya. Jadi ketika seorang menjenguk orang yang sakit yang belum hadir ajalnya, belum dalam keadaan sakaratul maut, faqala indahu sab'a marrat, kemudian dia mendoakannya 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Jadi mudah ya, as'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, Tuhannya arsy yang agung, ay yashfiyak, agar Allah menyembuhkanmu. Gitu. Aku mohon pada Allah yang maha agung, Tuhannya arsy yang agung, agar dia menyembuhkanmu. Gitu. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit yang belum datang sakaratul maut padanya, lalu baca doa ini 7 kali, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Penyakit apa? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Kalau perempuan ay yashfiyaki, gitu kan. Kalau yang sakit banyak ay yashfiyakum, beda-bedanya ka, ki, kum gitu. Ya, ka itu pada laki-laki, ki pada perempuan, kalau kum itu untuk banyak. Kalau yang sakit banyak. Jadi as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak, mudah ya jemaah. Jadi ini di antara doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk orang yang sakit. Wa anhu, dan darinya juga, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyun ya'uduhu, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Arab Badui, Arab dusun. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala, dan setiap kali beliau menjenguk orang yang sakit, beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini kalimat pendek juga ya. Mudah untuk dihafal. La ba'sa artinya tidak mengapa. La syiddata alaik wa la ada. Enggak apa-apa, mau baik-baik aja. Ini hiburan, kalimat hiburan juga. Tahur insyaallah. Ya, tahur insyaallah. Tahur di sini maknanya adalah bersih. Ya, bersih. Harapannya dengan sakit itu dosa-dosa penderita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu
membaca Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah, mohon bantuan Allah, aku ruqyah engkau min kulli syai'in yu'tika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfika, dan dari keburukan setiap jiwa yang hatinya buruk, dan dari setiap pandangan buruk, pandangan hasad, ya, Allahu yashfik, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku ruqyah engkau. Ini yang dibaca oleh Jibril, ya, dalam ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbagai macam model dari ruqyah. Kalimatnya pendek-pendek juga, insyaallah kita bisa ambil salah satunya saja. Misalnya, ya Allah sembuhkan fulan, misalnya Allahumma shfi fulan, kan mudah ya, atau la bastahur. Nah, kalimat-kalimat ini biasakan, ya, biasakan terucap ketika kita menyembuh orang yang sakit. Nah, rawahu Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis terakhir. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka dia akan dibenarkan Tuhannya. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali aku, dan aku maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ketika hamba mengucapkan kalimat ini mudah juga ya, sering dibaca, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Qala yaqulu la ilaha illa ana wahdi la syarika li, maka Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali aku saja, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala, apabila hamba mengatakan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, seluruh kerajaan hanya miliknya, segala puji baginya. Qala la ilaha illa ana li al mulku wa lil hamdu, lalu Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali aku, seluruh kerajaan ini milikku dan segala puji bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, apabila hamba mengucapkan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan semua dengan bantuan Allah, maka Allah berfirman la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali aku, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan bantuanku. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan man qala fi maradihi, barang siapa yang membaca tadi ini ketika dia sakit, summa mata, lalu meninggal dunia, lam tab'amhun naru, maka dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Baca dari ini baca la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu,
Alhamdulillah. Nah ini dapat petunjuk saja. Iya. Ya itu bagian dari rukyah. Yang saya dengar, saya juga baca informasi bahwa pada saat kita bangun tidur pertama itu air liur kita itu mengandung enzim untuk mengobati segala macam penyakit. Makanya saya sebelum wudhu itu keluar kamar ketika bangun tidur ambil air putih saya bacakan itu. Nah, menurut Bapak gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tentang air liur itu saya nggak tahu, saya bukan ahlinya. Ya saya tanyakan pada ahlinya. Tapi kalau untuk bacaan-bacaan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas silahkan baca. Itu bagian dari rukyah seperti yang sudah kita simak tadi bersama. Ya ini rukyah syar'iyyah, itu rukyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan itu dibenarkan. Ya, silahkan bagi jamaah yang merasa nggak enak badan atau sakit atau apa, bacakan pada yang sakit seperti yang tadi kita simak bersama. Gitu. Pegang yang sakit, bacakan itu. Mana saja yang mudah, ya Al-Fatihah atau surat-surat mana yang membaca silakan bebas. Karena seluruh Al-Quran, ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas demikian. Berikutnya silakan. Silakan Bapak Ibu. Cukup. Baik. Mungkin sebagai penutup Ustaz, Ya. kalau kita menjenguk yang sakit, kita pakai bahasa Indonesia aja yang sederhana, semoga cepat sembuh. Ya, bisa. Saya Ya, betul. kasih seperti tadi itu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, karena nggak bisa bahasa